Belakangan ini emas naik signifikan dan terus menjemput all time high-nya berkali-kali dan mulai menarik banyak perhatian orang. Dan mulai banyak narasi bahwa emas kalau naik signifikan artinya akan banyak bencana atau krisis yang akan melanda dunia. Karena kalau orang mengakumulasi emas artinya orang dalam keadaan yang takut dengan kondisi ekonomi yang sekarang, takut akan geopolitik yang amit-amit misalnya terjadi perang, itu bisa bikin mata uang negaranya devaluasi. Ya amit-amit terjadi kebangkrutan di satu negara karena banyaknya korupsi dan nggak ngelola dana dengan baik. Ya malah hiperinflasi itu contohnya. Yes, ini nggak salah. Dan secara historis ketika emas itu naik sangat signifikan seperti sekarang, potensi resesi itu bisa terjadi. Dan kalau kita lihat harga US dollar sekarang, itu sudah nyentuh 17.000 per video ini dibuat. Kita bakal kupas sejarah resesi dan kaitannya dengan emas di video kali ini. Dan apa sih yang bikin emas belakangan ini naik? Dan apakah sebaiknya kalian ikutan beli emas atau enggak? Semuanya akan gue ceritain di sini. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom dan di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI, kripto, dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa. Follow juga Instagram gue, TikTok, dan juga Twitter yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sana kalian bisa dapetin konten yang berbeda. Gue juga punya Discord yang isinya tuh banyak berita kripto dan outlook gue. Masuknya tuh gratis dan di bagian orang dalam ya, kita itu punya sesi live ngobrol santuy yang langsung live rame-rame bareng. Yang dimana di situ gue ngomongin hal-hal yang ya gue nggak bisa bahas di publik lah, nggak bisa bahas di YouTube. Linknya juga gue taruh di deskripsi yang ada di bawah. Oke, kita lanjut ke videonya. Harga emas sekarang kalau dilihat-lihat dari beberapa bulan sebelumnya itu lagi terbang tinggi banget ya, dan ini tuh bukan naik yang kecil, bukan. Ini rekor baru ya, all time high. Bahkan sampai tembus lebih dari $3.100 per troy ounce-nya di pasar global. Atau kalau dalam gram itu sekitar hampir ya 1,7 juta lah. Yang menarik, sekarang bukan cuma investor gede atau orang tua yang koleksi emas ya. Anak muda kayak gua itu juga udah mulai ikutan beli ya. Semua orang pada datang ke mall dan nyicil per gram. Ada juga yang langsung beli batangan karena takut harganya itu makin tinggi. Pokoknya ya suasana itu kayak pasar kayak lagi panik gitu lah. Dan itu di mall ya. Kalau beberapa video yang gue temuin di internet itu ngantri sampai panjang banget, bahkan sampai berjam-jam ngantri hanya untuk beli emas. Tapi ini bukan karena orang-orang lagi punya uang lebih mereka beli emas, enggak. Bukan juga karena lagi tren, enggak. Faktanya ada banyak ketakutan yang sekarang lagi nyebar pelan-pelan. Takut inflasi, takut perang dagang, takut resesi, takut duit itu jadi nggak ada artinya. Dan kalian harus tahu ya, tren ini tuh bukan hal yang baru sebenarnya. Karena setiap kali dunia itu kelihatan goyang, emas itu selalu naik ke permukaan. Emas itu bukan cuma logam, tapi dia juga bisa jadi indikator alarm. Alarm bahwa ada yang nggak beres sama ekonomi. Dan sejarah udah buktiin. Tahun 2008 misalnya, waktu krisis keuangan global, harga emas itu langsung meledak. Ya, tahun 2020 kemarin pas pandemi. Pandemi itu bikin ekonomi berhenti total ya. Dan emas itu juga langsung jadi rebutan di saat itu. Dan sekarang ya itu sinyal-sinyalnya yang mirip-mirip mulai muncul lagi ya. Inflasi tinggi, suku bunga itu diturunin sejak tahun 2024, nilai mata uang banyak negara mulai goyang ya. Ditambah lagi efek jangka panjang dari kebijakan tarifnya Donald Trump yang masih kerasa banget sampai sekarang. Dulu dia ngejalanin perang dagang lewat tarif impor tinggi yang bikin perdagangan internasional tuh jadi nggak stabil. Hasilnya, banyak negara mulai takut barang impor itu jadi mahal. Ya, bisnis bakal keganggu dan ekonomi itu jadi melambat. Dan di saat waktu dunia dagang mulai retak, biasanya investor ini langsung ngeluarin insting untuk bertahan. Ya, mereka langsung pindah semuanya ke emas. Ya, biar aset mereka tuh nggak anjlok. Portofolio whole aset mereka tuh nggak anjlok signifikan. Dan nggak cuma itu aja. Sekarang bank-bank sentral dunia itu juga ikutan borong emas, kayak misal China, Rusia, Turki, Polandia, dan negara-negara lainnya. Dan total pembelian emas oleh bank-bank sentral ini itu mencapai 651,5 ton, alias naik 74% dibanding tahun sebelumnya. Dan ini bank sentral ya, ini bukan kelompok biasa. Ini bank negara yang udah mikir ratusan langkah ke depan dibandingkan retail seperti kita. Mereka ninggalin dolar pelan-pelan ya dan ganti naruh cadangan dalam bentuk emas. Dan artinya mereka udah ngeliat sesuatu yang kita mungkin belum sadar sepenuhnya. Sekarang kita bahas ya, kenapa orang-orang, dan ini gak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, itu lagi FOMO beli emas. Ya, yang beli itu bukan cuma investor gede atau crazy rich, tapi juga orang-orang biasa, ibu rumah tangga, anak muda, bahkan yang baru belajar investasi juga. Itu semuanya beli emas. Semua kayak lagi panik gitu, nyari tempat aman buat naruh duitnya itu di mana. Emas itu nggak berubah nilainya, cuman karena krisis ya. Malah biasanya itu naik. Beda sama saham yang bisa rontok dalam semalam atau misalnya kripto yang bisa naik turun 20% dalam sehari gitu. Emas itu tuh
lebih stabil lah, nggak sevolatil saham dan juga kripto. Dan emas juga bisa kalian pegang dan bisa dijual dan ya bisa dibilang cukup liquid lah. Dan satu lagi ya, emas itu punya sejarah ribuan tahun sebagai penyelamat kekayaan saat dunia itu lagi kacau. Jadi ya udah beribu-ribu tahun lah emas itu dipakai untuk menyimpan harta gitu. Apalagi sekarang informasi itu makin gampang diakses ya. Karena lihat harga emas naik sedikit, itu langsung rame itu di media sosial. Semua mulai share ya, dan itu tuh semuanya mulai oke, nabung emas, mulai FOMO. Dan efek sosial media ini bikin orang makin FOMO. Semua orang beli gitu. Coba kalian ngaku, apakah kalian beli emas di mall gitu? Apakah gara-gara kalian mendengar beberapa influencer bilang beli emas itu adalah hal yang bagus? Atau karena emang kalian biasa untuk beli emas dan simpan di rumah? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan sebenarnya ya, kalau kalian tanya gue pribadi, gue sebenarnya agak kasihan sama orang-orang yang FOMO beli emasnya tuh sekarang. Karena kenapa kalian gak beli dari kemarin-kemarin? Kenapa udah dipucuk, kalian baru beli gitu? Kenapa dia naik tinggi banget, kalian baru ngantri di mall gitu? Baru viralnya sekarang beli emas. Ini tuh sama kayak zaman dulu ya, setelah COVID. Harga-harga udah naik melambung tinggi gitu, baru belinya pas udah di harga premium, udah tinggi banget gitu. Tapi kalau harganya lagi rendah-rendahnya atau misalnya turun sedikit aja ya, itu langsung teriak-teriak, wah emas ini udah top nih, udah top of the market, udah nggak bisa lagi naik gitu. Kenapa nggak pas turun beli gitu? Kenapa harus pas tinggi-tingginya gitu kalian beli? Gue nggak paham pemikirannya. Ntar kalau dia turun gitu kan, ntar dibilang emas itu scam, emas itu bukan investasi, bisa turun harganya. Emang bisa, emas itu bisa turun guys harganya. Kalian jangan beli investasinya itu cuman karena FOMO doang gitu. Jangan pas lagi, wah sekarang lagi banyak yang ngomongin, and then gue beli gitu, yang harganya udah ngelambung tinggi duluan. Like kalau kalian emang beneran mau beli emas untuk investasi, ya ntar bulan depan beli lagi gitu, ada dapat gaji, beli lagi. Kalian nggak perlu pinter tarik garis kayak wah ini trend line ini. Kita bukan Warren Buffett, kita bukan trader. Emas itu untuk disimpan aja, untuk dibeli dan disimpan untuk investasi. Jangan kayak wah harganya belum segini, gua nggak mau beli. Kayak oke lah, kalau Bitcoin kalian mau bilang kayak gitu terserah lah. Kalian mau ragu apa lagi sama emas gitu? Kalian nunggu deh harganya turun ke bawah gitu, baru mau beli. Pertanyaannya adalah gimana kalau ntar nggak turun-turun? Jadi kalian nggak beli-beli gitu maksudnya. Lah nanti kalau beneran turun gimana Jos? Gue udah beli di atas. Ya udah nggak apa-apa, beli lagi. Tapi ya jangan beli semuanya langsung dengan uang kalian gitu. Belinya tuh nyicil gitu. Kalau misalnya harganya turun, ya kalian masih ada cash gitu kan buat nanti beli lagi. Kalau misalnya harganya naik, ya udah nggak apa-apa. Berarti emang belum rezeki. Tapi kalian sudah punya nih posisi di harga yang lebih bawah. Kan nggak masalah. Timing the market itu susah banget guys. Susah banget. Super hard. Gue bisa technical analysis, udah cukup mahir lah technical analysis, tarik-tarik garis udah bertahun-tahun. Tapi susah untuk timing the market presisi gitu, susah banget. Kalian kalau ngerasa situasi ekonomi belakangan ini agak nggak enak gitu ya, susah cari kerja, kalian tuh nggak sendirian. Banyak banget indikator yang nunjukin kalau dunia ini kayak lagi ngarah ke lubang resesi pelan-pelan. Dan bukan cuma di negara berkembang aja ya, tapi ini juga negara-negara gede yang biasanya jadi ya acuan ekonomi global lah ya. Pertama, beban utang. Banyak negara itu sekarang hidup gali lubang tutup lubang. Pemerintah itu cetak duit terus-menerus buat bayar utang yang makin menggila. Dan kalian tahu sendiri ya, kalau inflasi tinggi ditambah bunga itu terus naik, maka bayarnya itu makin berat. Kalian bisa lihat ya utang Amerika Serikat yang udah nyampe 34 triliun dolar. Itu gede banget. itu gede banget. Bahkan buat bayar bunganya aja mereka itu harus ngutang lagi. Jadi untuk bayar utang bunganya saja mereka harus ngutang lagi. Yang kedua, sektor real ini juga makin kerasa berat. Di Indonesia sendiri misalnya, itu daya beli itu makin lama makin lemah. Ya PHK mulai terjadi di banyak sektor, ya efisiensi kalau kalian pernah dengar. Apakah kalian sekarang juga bahkan udah dipecat gara-gara belakangan ini ekonomi makin sulit? Ekspor juga turun ya gara-gara permintaan global itu juga lesu ya. Satu dunia guys itu susah belanja, ekspor juga susah. Ekonomi udah nggak sekencang 2 tahun lalu pas habis pandemi ya, habis cetak duit banyak banget. Banyak bisnis yang awalnya tuh survive, sekarang itu mulai megap-megap gitu. Dan yang paling ngeri ya, kondisi geopolitik dunia itu lagi panas banget sekarang ya. Kalian tahu perang Rusia Ukraina sampai sekarang juga belum kelar-kelar ya. Di Timur Tengah itu juga makin tegang terus. Terus ada perang tarif dagang yang dilanjutin sama Donald Trump. Ya ini bikin alur perdagangan dunia itu makin lama makin sempit. Barang jadi mahal ya, rantai pasok itu terganggu, biaya produksi itu naik. Dan semua ini itu muter-muter ke satu hal doang ya, bikin harga-harga itu makin naik, inflasi. Banyak pakar ekonom kelas dunia lah ya, kayak misalnya Ray Dalio ya, Nouriel Roubini, sampai tim analis dari Deutsche Bank ini udah ngerilis proyeksi tentang siklus krisis berikutnya. Dan mereka semua punya satu angka yang sering banget disebut. Ya mungkin kan sering dengar angkanya.
2030. Tahun 2030 itu jadi titik balik atau bahkan awal dari Great Economic Reset kata mereka. Jadi tema 2030 ya economic reset, the great reset itu bukan cuma dari Indonesia aja ya guys ya. Itu dari seluruh dunia udah ngomong seperti itu. Bukan cuma karena ekonomi global yang udah rapuh aja guys ya. Tapi juga karena ya kombinasi dari misalnya kayak utang yang udah gak kontrol lagi. Kalian perlu tahu ya, utang US itu gak mungkin dibayar. Itu tidak mungkin dibayar. Mereka tuh cuma nunda-nunda balon meledak aja sebenarnya. Dan juga misalnya inflasi jangka panjang, ya teknologi yang makin canggih itu bakal ngeganti tenaga kerja fisik. Dan ya efek iklim yang makin brutal lah. Itu juga salah satu hal yang sebenarnya mempengaruhi tapi gak banyak orang ngomongin. Di laporan-laporan internal ya, bahkan di World Economic Forum sendiri, ini juga sempat menyatakan bahwa dekade 2030 bakal jadi era transisi yang sistematik banget. Bukan sekedar resesi biasa. Tapi ini bakal jadi pergeseran besar-besaran guys, dari kebiasaan hidup. Mulai dari kebiasaan hidup, pola kerja, sampai sistem moneter itu juga bakal kegeser. Dan kalau itu beneran kejadian ya, maka emas itu bisa jadi salah satu alat bertahan nilai yang mungkin gak akan ikut goyang sama sekali. Oh ya, sinyal resesi ini juga udah nongol di lebih dari 20 negara maju sekaligus sejak awal tahun 2024. Dan ini belum pernah kejadian sejak tahun 2009. Sekarang pertanyaannya, kalau dunia lagi gak aman, ekonomi global mungkin makin ringkih gitu ya, dan harga emas ini mulai terus naik, apakah sebaiknya sekarang adalah waktu yang bagus untuk beli emas? Ya tentu aja ini bukan saran finansial ya. Gua tidak menyuruh kalian beli emas atau aset apapun yang bakal gua sebutin di sini. Gue cuman kasih tahu opini gua pribadi, oke? Tapi kalau gue ditanya apakah emas itu bagus untuk dibeli sekarang ataupun nanti di masa depan, entah harganya naik, turun, jungkir balik, roller coaster segala macam. Menurut gue jawabannya iya, tapi belinya pelan-pelan, dicicil gitu. Bukan FOMO buta, kalian ada uang misalnya, uang dingin, wah uang gue cuma ada 20 juta nih, langsung masukin, brak 20 juta langsung hari ini. Gak kayak gitu, belinya pelan-pelan aja, 1 juta 3 hari, 1 juta 3 hari, 1 juta 3 hari, ya gak masalah, gitu juga boleh. Kalian tuh gak wajib beli all in gitu, gak wajib, cukup at least punya aja lah. Ya di portofolio kalian, misalnya kalian punya banyak saham, punya kripto gitu, ya punya emas juga boleh gitu dipegang. Atau kalau kalian nggak percaya saham karena kalian nggak percaya sama bisnisnya, kalian ngerasa saham itu scam atau kayak gimana, kalian ngerasa kripto itu scam, kalian cuma mau punya emas, ya silahkan, nggak masalah juga. Terserah kalian gitu, kepercayaannya kayak gimana. Dan yes ya, emas itu emang bisa dibeli secara fisik ya di toko resmi dan bisa dalam bentuk beberapa gram. Cuman bagi kebanyakan orang beli 1 gram aja tuh kadang udah tinggi banget harganya, karena ya harganya udah naik cukup signifikan. Sehingga menurut gua barrier to entry untuk beli emas itu tuh cukup sulit bagi kebanyakan orang Indonesia mungkin. Gue pribadi nggak punya emas dalam bentuk fisik sama sekali. Gue nggak beli emas di toko karena gua ngerasa agak serem aja nyimpannya ya di rumah. Ntar kalau misalnya hilang di rumah, ntar gue tuduh-tuduhan sama orang rumah gitu. Takut kemalingan juga, atau misalnya dibawa-bawa itu juga repot ya. Mau dibawa kabur lewat bandara gitu ke luar negeri juga ribet karena bakal ke-scan sama X-ray. Jadi gue beli emas di mana? Ya gue belinya di blockchain ya. Dan ini bukan emas kayak di aplikasi-aplikasi kalian beli emas di itu ya, di App Store atau di Google Play Store, nggak kayak gitu sifatnya. Karena kadang mereka itu bisa nggak transparan. Gue beli emas dalam bentuk koin kripto yang namanya PAXG di exchange kripto. Lalu ini kok tiba-tiba kita ngomongin kripto nih? Ya kok ini scam nih. Ini si Jos scam. Dengar dulu. Sabar ya. Ini gue nggak disponsorin sama sekali ya. Gue nggak disponsorin sama perusahaan PAXG, nggak sama sekali. Ya tapi kalian dengar dulu aja. Emang teknologi blockchain itu udah secanggih itu guys. Jadi kalian bisa beli emas di blockchain ya. Jadi ada satu koin namanya PAXG dan ini tuh basically adalah representasi 1:1 dengan 1 troy ounce emas yang disimpan di berangkasnya LBMA London. Dan ini diaudit setiap bulan ya. Gerakan harganya itu 1:1 dengan harga emas biasa. Ya, kalian bisa lihat chartnya di sini. Harganya sama persis kayak emas biasa ya. Dan ini liquid ya. Bisa kalian jual beli kapanpun 24 jam. Ini aktif dagang terus non-stop ya. Gak perlu takut dimaling, gak takut dipalsuin ya kayak kasus kemarin ya. Gak takut dikorupsi sama bajingan-bajingan tolol di Indonesia. Dan ini dikelola sama LBMA di London. Kalau gue disuruh pilih ya, gue mendingan beli di mana emasnya? LBMA London atau di perusahaan Indo. Gue bukan nggak nasionalis.
Cuman dari kasus-kasus belakangan ini kayaknya gue pilihnya London ya. Dan ini kita beli PAXG, ya beli emas di blockchain, ini nggak ada harga-harga spread ya. Jadi harganya juga menurut gue lebih fair. Kalau misalnya harganya sekarang adalah $3.000, gue beli sekarang dan gue jual 1 detik kemudian, ya harganya sama $3.000 gitu, nggak berubah. Dan menurut gue yang paling unik dari PAXG ini, terutama di Indonesia ya, lucunya karena dia ini koin kripto, pajaknya itu pajak final, yaitu di 0,21%, lebih murah dibandingkan kalian beli emas asli batangan. Dan ini udah dilapor pajaknya langsung sama exchange-nya. Jadi kalian nggak perlu lagi ribet-ribet perpajakan yang gimana-gimana, harus tulis berapa, kenaikan berapa persen, nanti pajak kalian harus hitung-hitungan lagi, nggak perlu lagi. Ya ini kalau kalian ada orang pajak ya, coba tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin aja gue salah, karena gue bukan orang pajak. Tapi setahu gue ya, kalau kalian beli koin kripto, sama kalian beli emas asli, dan harganya naik turunnya sama, misalnya kalian profitnya sama-sama 100% gitu kan, kalian bayar pajak yang koin kripto ini lebih murah. Jauh lebih murah lebih tepatnya. Gue gak gitu ngerti pajak ya, karena emang pajak itu sulit banget ya. Einstein aja sampai bilang kalau pajak adalah hal yang paling sulit di bumi ini. Tapi itu intinya ya, dia lebih murah lah pajaknya dibandingkan emas gitu, emas fisik. Apakah ada resikonya Josh? Ya, ada ya. Kalau misalnya berangkas di sana, di LBMA Londonnya kemalingan, itu gimana? Ya itu pasti bisa turun harga koin PAXG-nya. Kalau misalnya auditnya nggak jujur, ya kalau misalnya mereka korupsi gitu, ya budaya korupsi di London kayaknya agak nggak setinggi di Indonesia ya. Ya adalah tetap resikonya ya. Kalian beli emas yang di Indonesia aja itu banyak yang palsu kan kemarin beritanya. Tentu aja ada resikonya lah, nggak bisa dibilang nggak. Tapi so far, kalau kalian baca white papernya, itu menurut gua very legit. Dan lebih bagus lah daripada ya website pajak di negara Zimbabwe di sana yang katanya masyarakatnya tuh nggak bisa akses, padahal modal bikin website itu sampai ratusan miliar ya, sampai triliunan katanya. Tentu aja lah ya, ini tetap jadi disclaimer ya, nggak bisa dibilang 100% aman juga. Kalian beli emas dari tempat yang katanya resmi di Indonesia juga ternyata banyak yang beredar emas palsu. Tetap ada masing-masing resiko lah. Jangan nanti amit-amit ya UK gitu, London di sana itu tiba-tiba dibom atom, bluar gitu. Terus emasnya tiba-tiba dijarah. Ya, terus kalian marah-marahin gua gitu. Gua nggak sama sekali berafiliasi sama koinnya ya. Ini riset mandiri yang udah gua lakukan. Dan kalian juga harusnya ngelakuin riset ini juga. Ya, atur resikonya masing-masing. Ini belinya di mana? Gua belinya di toko kripto. Dan ini bukan paid sponsorship ya. Kalau kalian nanya ya gua jawab gitu. Di toko kripto gua belinya. Gua sama sekali nggak dibayar sama toko kripto untuk bikin video ini ya. In fact, kita manfaatin mereka ya. Kalian daftar toko kripto pakai kode tulisannya VCAT 10, itu kalian dapetin trading fee diskon 10% selamanya ya. Atau kalian juga bisa daftar ya, itu linknya gue taruh di bawah. Terserah kalian mau pakai atau enggak, gue juga terserah kalian lah. Atau kalau kalian baik ya, kalian bisa pakai kode referral gue ya. Ini kode referralnya ya. Kalau kalian daftar, kalian baik gitu, kalian mau pakai kode referral gue ini. Cuman ini nggak ada trading fee diskonnya aja. Cuman ya secara logis harusnya sih kalian ngambil yang tadi ya. Ya terserah kalian, up to you lah. Oke, gue kasih semua link website, white papernya, dokumen-dokumen resminya semuanya ada di bawah ya, di komen di bawah. Itu tetap dibaca ya. Do your own research, lakukan riset mandiri. Kalau emas turun jangan maki-maki gue ya. Investasinya jangka panjang, bukan beli sekarang kalian jual besok. Itu namanya trading, investasi guys. BTW silahkan join Discord gue juga ya. Itu ada di deskripsi di bawah. Di sana banyak banget gue ngomongin kripto dan hal-hal sensitif lainnya. Kalau kalian mau nanya tentang PAXG ini juga silakan di Discord, kita bisa bahas bareng. Kalau mau nonton video lainnya, ini gue ada ngajarin strategi investasi yang oke banget ya. Ini namanya pakai metode Delta Neutral Funding Rate Arbitrage Strategy. Ya ribet banget namanya, cuman menurut gue ya ini adalah strategi yang under the radar, nggak banyak orang yang tahu. Kalau kalian mau nonton silakan, atau kalau kalian mau nonton video yang lainnya ada di sini. Oke guys, see you guys in the next video. Bye bye.